Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang, penerapan hukum Hooke dalam Pegas ya. Saya menggunakan animasi virtual lab ya. Ada 2 alternatif yang saya gunakan, yaitu yang disiapkan oleh Apath Colorado ya. Ini animasi animasi interaktif lah ya, yang jadi animasi yang bisa kita, peragakan gitu, bisa kita gunakan. Kemudian nanti ada dari Virtual Laboratorium Maya ya, yang disiapkan oleh Kemdikbud. Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk praktikum ya, meskipun tidak di sekolah atau tidak di laboratorium, tetapi bisa dilakukan di mana saja. Nah, kita coba dulu yang dari Pet Colorado-nya ya. Saya akan menjelaskan tentang konsep hukum Hooke. Yang di video sebelumnya tentang elastisitas zat padat sudah saya singgung ya, hukum Hooke. Saya ulangi lagi bunyi hukum Hooke-nya karena memang sebelumnya juga di video sebelumnya ada sedikit kekeliruan ya. Jadi hukum Hooke menyatakan bahwa apabila suatu benda atau pegas dikenai gaya yang tidak melampaui batas elastisitasnya, maka eh, pegas tersebut akan bekerja gaya pemulih yang besarnya sebanding dengan pertambahan panjangnya, tetapi arahnya berlawanan. Gaya pemulih dari kata pulih ya, jadi fungsinya adalah untuk memulihkan benda ke posisi semulanya ya, sesuai dengan definisi dari sifat elastisitas gitu ya. Nah, ini ada pegas yang posisinya dia horizontal mendatar seperti ini ya. Ada satu pegas, kita kenalkan dulu dengan menu-menunya. Ini konstanta pegas ya, konstanta pegas sesuai dengan rumus hukum Hooke-nya, F sama dengan K dikalikan dengan delta X, itu ya rumus hukum Hooke ya. F-nya itu adalah gaya pemulihnya, K-nya itu adalah konstanta pegasnya, sedangkan delta X-nya itu adalah pertambahan panjang pegas. Nah, jadi setiap pegas itu memiliki nilai konstanta pegasnya masing-masing, menunjukkan karakteristik suatu konstanta pegas. Biasanya semakin besar konstantanya itu pegasnya berarti semakin tebal, atau dengan kata lain dia semakin susah untuk direnggangkan. Kalau konstantanya dia semakin kecil, maka dia semakin mudah untuk direnggangkan. Pegasnya lebih tipis gitu ya. Kemudian ini adalah gaya luar nanti yang akan saya berikan pada pegas ini. Misalnya saya atur dulu ke 0 Newton gitu ya, artinya pegasnya belum saya usik sama sekali. Kemudian di menu atasnya ini ada eh, gaya-gaya yang bisa saya munculkan. Misalnya saya mau munculkan gaya yang saya berikan, kemudian panah biru nanti ini muncul dia sebagai gaya pegas atau gaya pemulihnya itu ya, gaya pemulihnya. Kemudian kalau yang panah hijau saya centang ini nanti dia akan muncul perpindahan yang menunjukkan perpindahan dari si pegasnya itu. Nah, ini posisi setimbangnya juga saya checklist boleh lah. Nilainya juga boleh diceklis. Nilai nanti menunjukkan dari berapa sih besar gaya yang saya berikan, berapa besar gaya pemulihnya, dan eh, berapa besar pertambahan panjang pegasnya gitu ya. Nah, yang di sini ini adalah susunan pegasnya, bisa pegas tunggal, bisa bukan susunan pegas bukan ya. Kalau kita cek, nah bukan pegas, bukan susunan pegas, ini hanya menunjukkan pegas secara terpisah. Ini satu pegas, yang ini dia dua pegas gitu ya. Nah, bolehlah kita menggunakan dua pegas gitu. Boleh-boleh saja. Oke, kita mulai ya. Caranya yaitu saya berikan pegas ini, saya berikan gaya luar. Ingat konsep dari hukum Hooke ya, tadi adalah ada pegas diberikan gaya, maka pada pegas itu dia akan menghasilkan namanya gaya pemulih atau gaya pegas yang besarnya tuh dia sama, besarnya sama dengan gaya luar yang diberikan pada si pegasnya, tetapi arahnya berlawanan dan nilainya itu sebanding dengan pertambahan panjang pegasnya. Artinya semakin besar gaya yang saya berikan, makin besar gaya pemulihnya, maka pertambahan panjang pegasnya juga semakin besar gitu. Oke, kita lihat ya, ini masih 0 Newton. Kemudian ini adalah batas, garis hijau ini adalah batas dalam keadaan dia seimbang, artinya belum ada pertambahan panjang sama sekali, nilainya masih 0 meter. Ketika saya berikan gaya, nah bisa dilihat. Oke ya, di sini konstantanya adalah 200 Newton per meter ya. Kemudian yang gayanya di sini diberikan sebesar 50, kita genapkan aja lah ya. Nah, 50 Newton ya kan. Ini belum belum bermain ya, gerakan bolak-baliknya belum bermain. Nanti ada satu lagi yang percobaan yang bisa dilakukan, yang bisa kita lihat gerakan bolak-baliknya ya.
Nah, kalau kalian amati yang warna merah tadi ini adalah gaya luar yang saya berikan. Gaya luar yang saya berikan yaitu ke kanan ya. Tadi pegasnya saya tarik ke arah kanan dengan gaya sebesar 50 Newton. Maka pada pegas itu bekerja gaya pemulih yang arahnya berlawanan tetapi besarnya sama dengan gaya luar yang saya berikan yaitu 50 Newton. Nah, seperti itu. Jadi, gaya pemulih ini berfungsi untuk mengembalikan pegas nanti ke posisi mulanya. Jadi, kalau saya tarik pegasnya ke kanan, maka gaya pemulihnya akan menarik lagi pegas kembali ke kiri. Begitu seterusnya, ketika sudah kembali ke kiri, maka gaya pemulihnya akan bergerak lagi ke arah kanan, sehingga menarik pegas ke arah kanan, dan seterusnya sampai pegas bisa bergerak bolak-balik seperti itu ya, yang disebut sebagai getaran namanya, getaran harmonik. Kemudian pertambahan panjangnya adalah 0,250 meter. Oke, ya kita buktikan ya, kalau pegasnya saya dorong ke arah kiri misalnya, dengan gaya misalnya 50 Newton, nah maka gaya pemulihnya dia mengarah ke kanan, sudah bersiap untuk menarik pegas ke arah kanan seperti itu. Nah, sekarang kita lihat pegas yang kedua. Ya, pegas yang kedua ini bisa kita lihat perbandingan. Kalau seandainya konstanta pegasnya kita ubah nilainya, entah kita naikkan atau kita turunkan, apa yang akan terjadi? Ya, karena yang mau kita ubah ini adalah konstanta pegasnya, maka nilai yang harus dibuat sama adalah gaya tariknya. Nah, itu gaya tariknya harus dibuat sama. Kalau gaya tarik yang atas tadi 50 Newton, gaya bawah juga harus 50 Newton. Tetapi konstanta pegasnya kita ubah. Misalnya saya jadikan dia konstanta pegasnya bernilai 400 ya. Nah, ini 400. Oke, kemudian gaya tariknya saya beri 50 berarti ya, sama dengan yang sebelumnya, yang di atas. Kita lihat apa yang berubah, apa yang berbeda dengan pegas yang di atas. Nah, ini. Bisa kalian amati, perbedaannya adalah pada simpangan pegasnya atau pertambahan panjang pegasnya. Ya kan, dengan gaya yang sama 50 Newton 50 Newton, tetapi konstanta pegasnya berbeda di mana konstanta pegas yang bawah ini dia lebih besar. Ternyata pertambahan panjang pegasnya yang bawah ini menjadi lebih kecil dibandingkan dengan yang atas. Yang di bawah hanya 0,125 meter, yang atas 0,250 meter, menunjukkan bahwa konstanta pegas itu berbanding terbalik dengan pertambahan panjangnya. Konstantanya besar, pertambahan panjangnya menjadi kecil, seperti itu. Kalau saya mau melihat hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang, mau melihat hubungan gaya dan pertambahan panjang, maka yang harus dibuat sama adalah ininya, konstanta pegasnya. Saya ubah jadi 200 misalnya. Nah, nah ini hubungan gaya dengan pertambahan panjang. Jadi gaya konstantanya saya buat sama, gayanya dibuat beda. Saya jadi 70. Nah, kita bisa amati jelas ya, untuk pegas dengan konstanta yang sama, sama-sama 200, artinya tipe pegasnya sama gitu ya. Maka semakin besar gaya yang diberikan, ya kan, maka pertambahan panjangnya juga akan semakin besar, menunjukkan bahwa pegas itu gaya pemulih gaya atau gaya pegasnya itu berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegasnya. Kalau gayanya kecil, maka pertambahan panjang pegasnya juga kecil. Nah, itu. Ini konsepnya. Nah, ini kita lihat yang versi dia bisa bergerak, ya kan. Di sini ada beberapa menu yang bisa dilihat, ada intro, ada vektor, ada energi, kemudian ada laboratorium. Nah, kita belum masuk ke konsep energi dari pegas ya, kita hanya melihat hukum hooknya, kemudian susunan pegasnya, kayak gitu. Kita centang dulu ya, centang dulu. Gravitasinya adalah gravitasi di bumi ya, yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat, menyesuaikannya. Kalau damping sama dengan 0 ini adalah gesekan. Jadi kalau dampingnya dia sama dengan 0, maka memungkinkan pegas untuk terus bergerak harmonik, dia tidak akan berhenti. Logikanya kan kalau pegas dia bergerak, maka lama-kelamaan kan geraknya akan lambat, akhirnya dia berhenti. Itu akibat adanya pengaruh gaya gesek dari luar ya, gaya gesek udara. Jadinya dia teredam, gerakannya teredam gitu. Makin lama semakin pelan dan akhirnya berhenti. Tetapi kalau dalam hal ini untuk praktikumnya bisa diatur dampingnya 0, artinya gaya geseknya kita tiadakan. Sehingga tidak ada redaman, dia pegasnya akan terus bergerak. Oke ya, kita coba ya. Ini ada 2 buah pegas, konstantanya masih dalam keadaan sama konstantanya ya. Artinya pegasnya identik ya, sama. Saya gantungkan pegasnya ini dengan beban 100 gram.
Yang pegas satunya, kemudian pegas duanya juga saya gantungkan 100 gram. Nah, ini kita amati ya apa yang terjadi pada pegas kalau kita gerakkan. Nah, gini ya. Jadi karena pegasnya identik, kemudian juga bebannya yang kita berikan adalah sama-sama 100 gram, maka ya pertambahan panjang yang terjadi pada pegas juga akan sama. Jadi pegasnya terlihat bergerak berbarengan ya, serempak gitu ya. Yang garis warna biru ini adalah garis yang menandakan di mana tadi pegas belum dikenai beban. Jadi masih dalam keadaan diam, belum ada gaya sama sekali yang mempengaruhinya. Sedangkan garis yang warna hijau ini, yang putus-putus ini adalah garis equilibrium. Garis equilibrium itu adalah garis kesetimbangan benda, ya. Garis kesetimbangan maksudnya si pegas ini ketika diberikan beban maka dia akan bolak-balik di sekitaran garis yang warna hijau ini. Nah, gitu. Kalau yang garis merah ini hanya untuk memastikan bahwa kedua pegas tadi bergerak dari posisi yang sama ya. Oke, kita ulang lagi misalnya. Misalnya saya buat konstanta pegas yang kedua lebih besar. Ya, saya naikkan. Kemudian saya berikan dia beban yang sama. Sorry. Beban yang sama ya. Kita pastikan pegasnya berada pada garis yang sama yang warna merahnya. Nah, ini. Oke. Kita lihat siapa yang meregang lebih jauh. Kalau dari konsepnya tadi kan udah jelas ya bahwa semakin besar konstanta pegasnya maka pertambahan panjangnya makin kecil. Pasti bisa dipastikan yang meregang paling jauh yang sebelah kiri. Ya, pegas ke satu kita buktikan ya. Nah, ya terbukti ya. Pegas yang sebelah kiri, pegas ke satu dia bergerak lebih jauh gitu. Atau kalau kita mau perhatikan lagi ya, yang ini kalau bisa kita lihat gayanya, gaya yang bekerja pada bendanya. Ya sama sih sebenarnya proses proses kerjanya dengan yang sebelumnya tadi ya, intro tadi ya. Kita pastikan eh, pegasnya konstantanya sama dulu. Sekarang kita mau melihat hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang. Konstantanya sama nih kita buat nih. Yang ini saya gantung 100 gram. Ya, pastikan dia berada di sini. Kemudian yang ini 250 gram juga berada pada garis yang sama, garis warna merah ini ya. Oke, nah ini konstanta pegasnya sama ya. Bisa kalian amati di sini. Ini udah ada anak panah yang muncul di situ ya. Kita mainkan coba. Nah, semakin besar gaya yang diberikan, maka gaya pemulihnya dia akan semakin besar dan pertambahan panjangnya juga semakin besar yang menunjukkan bahwa gaya berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegasnya. Nah, yang anak panah warna merah itu adalah gaya berat ya, gaya berat dari si bebannya nih ya, sesuai dengan namanya nih kan. Yang warna merah ini gravity, berarti itu gaya gravitasi atau gaya berat benda. Sedangkan yang warna biru adalah gaya spring atau gaya pegasnya, gaya pemulih yang memulihkan benda ke posisi semulanya. Ketika bendanya gaya beratnya itu ke bawah, maka gaya pemulihnya harus bergerak ke atas seperti itu. Oke. Ini bisa ada penggaris yang bisa digunakan untuk mengukur pertambahan panjang pegasnya ya. Caranya ya harus didiamin dulu gitu. Nah, diamin dulu. Oke. Nanti saya berikan linknya biar bisa kalian coba sendiri di rumah, entah itu menggunakan handphone atau menggunakan laptop gitu ya. Oke. Oke ya, ini jadi garis kalau yang ini garisnya ada tambahan lagi yaitu garis yang berwarna hitam ini. Garis yang berwarna hitam ini menunjukkan posisi mentoknya dia. Ya, pertambahan posisi maksimal dia. Jadi misalnya nih tadi posisi diamnya dia kan di sini nih. Ya, misalnya saya ulangi ya misalnya. Oke. Nah, ini. Nah, ini posisi pegas dalam keadaan diam. Dia belum diberikan beban. Saya ukur panjang pegasnya mula-mula ini 0 ke 40 ya. Garis biru ini kan dalam keadaan diam ini kan dia berada di garis 40 apa nih? Sebutlah 44 cm gitu. Kemudian ketika saya berikan dia beban, nah akhirnya dia bergerak gitu, maka yang pertambahan panjangnya itu diukur dari garis yang berwarna biru ini sampai garis yang berwarna hitam ini. Gitu. Berapa? Itu pertambahan panjang itu bisa dilihat di situ ya. Oke, itu untuk pegas yang dia tunggal ya, tunggal. Tidak susunan pegasnya tidak lebih dari satu.
Kita coba dengan yang tadi ya, tapi pegasnya ini kita susun secara seri dan secara paralel. Ada beberapa konsep yang harus dipahami dari pegas yang bersusun seri dan bersusun paralel gitu ya. Kalau pegas yang disusun secara paralel, ini bentuknya akan seperti ini. Ini posisi secara horizontal ya. Jadi pola paralel. Kalau seri yang ini. Jadi kalau seri itu dia terus memanjang, sambung menyambung pegasnya. Sambung menyambung. Tapi kalau dia paralel, dia pegasnya terpisah, hanya saja bebannya ini terhubung dari kedua pegasnya. Beban atau gaya yang diberikan itu terhubung dari semua pegas yang disusun. Gitu kayak ini kan. Nah, saya tarik dengan satu gaya, maka kedua pegas akan ikut tertarik. Nah, ini susunan. Kita lihat dulu yang konsep pegas pada paralel. Ya kan, kalau pegas paralel dalam hal ini kita buat dulu simple ya, konstanta pegasnya sama gitu ya. Konstanta pegasnya sama, kemudian gayanya masih 0, semuanya sudah saya centang biar bisa kita amati nilainya. Pegas yang disusun secara paralel, maka gaya yang diberikan pada pegas, gaya luar ya, yang diberikan pada pegas, maka itu akan dibagi pada pegas-pegas yang menyusunnya, yang tersusun secara paralel. Jadi gaya luar yang diberikan akan dibagi rata, tidak dibagi rata sih maksudnya ya, tergantung dari konstanta pegasnya. Kalau misalnya konstanta pegasnya dia identik atau sama, maka tinggal bagi rata aja gaya luar yang saya berikan itu ke pegasnya. Maka kondisinya seperti ini nih. Kalau saya berikan gaya luar sebesar 55 Newton, maka gaya pemulih keseluruhannya yang dialami oleh sistem pegas. Jadi kalau kita pandang sebagai keseluruhan disebut sebagai sistem pegasnya, gaya pemulihnya juga totalnya 55 Newton sesuai dengan hukum Hooke-nya ya. Besarnya sama dengan gaya luar tapi arahnya berlawanan. Tetapi kalau saya pecah ini, nah, saya pecah. Jadi yang warna ungu ini, anak panah warna ungu ini adalah gaya pemulih yang dialami oleh si pegas ungu, sedangkan yang warna oranye adalah gaya pemulih yang dialami oleh pegas oranye. Masing-masing menderita 27,4 Newton dan 27,4 Newton. Dapat dari mana tadi? Gaya luar yang saya berikan 55 Newton itu dibagi ke mereka berdua. Dibagi mereka dua, jadi 55 dibagi 2. Masing-masing menderita 27,4 Newton gaya pemulihnya. Nah, gitu. Itu untuk konsep gaya pemulih pada pegas. Jadi, dengan kata lain, gaya pemulih totalnya itu adalah hasil penjumlahan dari gaya pemulih tiap-tiap pegas. 27,4 Newton ditambah 27,4 Newton. Dapatlah dia 55 Newton. Kan gitu total ya, F total. Sedangkan pertambahan panjangnya ini adalah sama. Ya sama besarnya pertambahan panjang pegas yang berwarna oranye dengan pegas yang warna ungu sama-sama 0,137 meter, sama, bukan lagi dibagi dua ya, bukan. Itu kalau pegasnya identik. Bagaimana kalau pegasnya tidak identik, artinya konstantanya berbeda? Oke, kita lihat dari awal dulu. Nah, ini saya buat misalnya ini jadi yang kecil aja lah ya, 320 lah misalnya, 320. Oke. Kita berikan gaya luar misalnya sebesar 60 Newton. Nah, kalau pegasnya tidak identik, maka jangan langsung nebak, oh ini 60 Newton nih bagi 2 aja lah kalau gitu. Jadi masing-masing pegas menderita gaya 30 Newton. Nggak bisa seperti itu. Karena pegasnya sudah tidak lagi sama nilai konstantanya. Kalau kita lihat, masing-masing pegas akan menderita ya beda. Yang pegas warna ungu dia menderita 23,1 Newton, sedangkan pegas yang warna oranye itu dia menderita lebih besar, 36,9 Newton. Tetapi kalau saya totalkan, gaya pemulih pada pegas ungu ditambah gaya pemulih pegas oranye hasilnya harus 60 Newton gitu. Kalaupun pegasnya dia berbeda, konstantanya berbeda, tetapi pertambahan panjangnya adalah tetap sama ya, 0,115 meter. Nah, kayak gini nih. Lanjut kita ke pegas seri. Kalau pegas seri ya, ini sudah disusun seri seperti ini. Pegas satu yang sebelah kiri 200, pegas kanan yang sebelah kanan ini yang warna oranye 200 Newton sama ya. Gayanya masih dalam keadaan 0 Newton. Oke, kita lihat konsepnya. Bedanya apa dengan yang paralel? Saya berikan gaya luar misalnya 30 Newton, maka gaya pemulih totalnya ya, gaya pemulih atau gaya total gaya pemulih sistemnya ini adalah 30 Newton juga.
Bagaimana dengan gaya yang diderita oleh tiap-tiap pegas? Kita lihat komponen-komponen pegasnya ya. Nah, bisa kalian amati yang warna ungu ini adalah gaya pemulih yang dialami pegas ungu, yang warna oranye gaya pemulih yang dialami oleh pegas oranye. Maka kalian amati semua nilainya 30 Newton, sama dengan gaya luarnya. Sama dengan gaya luar DB 30 Newton. Maka kesimpulannya bahwa gaya luar pada pegas pemulih itu sama dengan gaya yang diderita oleh tiap-tiap pegas, bukan lagi dibagi. Ya, bukan lagi dibagi-bagi penderitaannya, tetapi udah semuanya menderita sama segitu, 30 Newton ya. Tetapi pertambahan panjangnya itu merupakan total dari pertambahan panjang pegas 1 ditambah pertambahan panjang pegas 2. Jadi nilai 0,303 meter ini itu bukan panjang si oren, bukan panjang si ungu, tetapi udah total dari mereka berdua. Oke, itu perbedaannya di situ ya. Saya ulangi ya, jadi kesimpulannya kalau yang pegas paralel, yang total itu adalah gayanya. Gaya total sama dengan gaya dari pemulih 1 ditambah gaya pemulih 2 dan seterusnya. Tapi pertambahan panjang setiap pegas adalah sama dengan pertambahan panjang total. Kalau pada susunan seri, gayanya yang sama. Gaya total sama dengan gaya pegas 1 sama dengan gaya pegas 2. Sedangkan pertambahan panjangnya yang total, yaitu pertambahan panjang 1 ditambah pertambahan panjang pegas 2 dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, itu ya. Mudah-mudahan dipahami, sama juga saya berikan linknya untuk yang percobaan ini. Nah, kalau yang di percobaan virtual lab ya, laboratorium dari Kemdikbud ini keunggulannya susunan pegasnya bisa banyak kita atur pegasnya lebih dari 2. Kalau tadi kan yang dari Pet Education ini kan, Pet Colorado Edu ini dia hanya paling banter 2 pegas lah. Tapi kalau yang dari Kemdikbud, nah ini pegasnya bisa kita atur lebih dari 1, lebih dari 2. Nah, ini susunan seri. Nah, susunan seri seperti ini. Kalau mau diatur pegasnya lebih dari 2, ini maksimal 5 ya. Berarti 5 pegas misalnya gini, maka ini akan ada 5 pegas ke bawah. Ini sama juga bisa kita atur konstanta pegasnya kan masing-masing di sini sudah disiapkan ya. Pegas 1 300, misalnya pegas 2 300. Mau diubah misalnya pegas 2 jadi berapa, pegas 3 jadi berapa. Nah, ini bisa diatur seperti itu. Begitu juga dengan pertambahan panjang pegasnya bisa kita lihat ya. Tetapi yang disiapkan di sini oleh virtual lab-nya ini adalah panjang totalnya. Kalau mulai pertambahan panjangnya tinggal gini aja. Nah, saya pakai pegasnya yang jumlah sedikit aja ya. Misalnya yang ini 3 pegas saja lah atau 2 pegas saja lah biar nampaknya lebih simpel gitu kan. Nah, gini. Kalau melihat pertambahan panjang pegasnya berapa sih gitu kan, maka saya buat dulu si bebannya ini 0. Kalau 0 maka artinya tidak ada pegas tidak ada beban sama sekali. Jadi pertambahan panjangnya masih pertambahan panjang awal, yaitu 2 meter. Kemudian kalau saya berikan beban, maka pegas kan bertambah panjang nih. Yang tadinya 2 meter menjadi 2,53 meter. Artinya pertambahan panjangnya adalah ya 0,53 meter atau 53 cm, ya kan. Dan ini gaya beratnya ini adalah gaya berat bebannya 78,4 Newton. Ini sama juga dengan gaya pemulih sistemnya ya. Kalau dia udah susunannya lebih dari 1 pegas, maka berbicara gaya pemulihnya adalah pemulih sistem. Ini 74,4 Newton. Kalau susunan seri, sesuai dengan konsepnya tadi, bahwa 78,4 Newton ini diderita oleh semua pegas yang menyusunnya. Pegas 1 78,4, pegas 2 juga 78,4 Newton, kayak gitu. Pegas paralel juga bisa dimainkan, misalnya lebih dari 2 pegas, maksimal 5 juga bisa ya. Nah, ini masing-masing pegas bisa diatur konstanta pegasnya. Bisa dilihat berapa pertambahan panjang pegasnya dengan cara tadi membuat bebannya menjadi 0 kg dulu. Kemudian ini adalah gaya beratnya yang sama dengan gaya pemulih sistemnya. Ingat konsepnya kalau paralel, kalau gayanya 147 Newton ini gaya totalnya ya, atau gaya pemulih totalnya, maka masing-masing pegas jika pegasnya identik itu tinggal dibagi aja dengan jumlah pegasnya. Jadi kalau gayanya 147 dibagi 5 dong, berarti masing-masing pegas dapat berapa gitu ya. Ada juga yang ini juga salah satu keunggulannya yang patut diapresiasi dari Kemdikbud Virtual Lab-nya. Pegasnya bisa disusun secara campuran, bisa disusun seri paralel seperti ini, dan masing-masing seri sama paralelnya bisa diatur. Nah, misalnya begini. Nah, gini misalnya. Nah, ini hebatnya nih ya, dibandingkan dengan yang Pet Colorado tadi, ini kan buatan luar ya, buatan luar.
Nah, cuman ya masing-masing ada kelebihan, ada kekurangannya lah ya. Kalau yang ini kita tidak bisa melihat arah vektor gayanya ya. Kalau yang ini kita bisa melihat arah vektor gayanya. Oke, demikian mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih, mudah-mudahan dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.